menyampaikan materi terkait break-even point. Selamat menyaksikan. Saya Nurul Wasyatul Hikmah NIM C1G0220033 sebagai pemateri pertama. Saya Nun, NIM C1G022032. Saya sebagai pemateri kedua. Saya Novia, NIM C1G022031. Saya sebagai pemateri ketiga. Apa sih break-even point itu? Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, sama dengan total penjualan sehingga tidak terjadi laba dan juga kerugian. Adapun manfaat break-even point. Analisis break-even point dapat membantu pimpinan atau manajer dalam suatu perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, break-even point membantu manajer dalam menentukan jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, yaitu membantu manajer dalam menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Adapun beberapa komponen perhitungan dasar break-even point. Yang pertama yaitu fixed cost atau biasa juga dikenal dengan biaya tetap. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja tetap, biaya iklan, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh, biaya bahan baku, biaya listrik pabrik, upah buruh, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Break-even point dapat dihitung dengan dua cara, yaitu atas dasar unit dan atas dasar rupiah. Kondisi atau syarat BEP atau titik impas dicapai ketika TR sama dengan TC, di mana TR adalah total revenue dan TC adalah total cost. Sedangkan untuk mencari BEP dalam unit atau BEP unit itu sama dengan FC per P min VC, dan BEP rupiah yaitu dicari dengan FC dibagi 1 min VC per P. Untuk ilustrasi yang pertama, diketahui total biaya tetap VC senilai 100 juta rupiah, total biaya variabel VC per unit senilai 60.000 rupiah, harga jual barang per unit senilai 80.000 rupiah. Jika dihitung menggunakan rumus, BEP unit sama dengan VC per P dikurang VC sama dengan 100 juta per 80.000 dikurang 60.000 sama dengan 5.000. BEP rupiah sama dengan VC per 1 dikurang VC per P sama dengan 100 juta per 1 kurang 60.000 per 80.000 sama dengan 400 juta. Ilustrasi yang kedua, harga pokok penjualan. Biaya bahan baku. Biaya tetapnya nggak ada, biaya variabelnya 7.200.000. Biaya tenaga kerja langsung
biaya tetapnya nggak ada, biaya variabelnya 6.800.000. Biaya umum pabrik, biaya tetapnya 2.500.000, biaya variabelnya 4 juta. Jumlah biaya tetapnya 2.500.000, jumlah biaya variabelnya 18 juta. Jadi total keseluruhan biayanya 20.500.000. Biaya usaha, biaya penjualan, biaya tetapnya 2.400.000, biaya variabelnya 3.600.000. Biaya administrasi dan umum 2.600.000, biaya variabelnya 2.400.000. Jumlah biaya tetapnya 5 juta, biaya variabelnya 6 juta, total keseluruhan biayanya 11 juta. Total biaya tetapnya 7.500.000, biaya variabelnya 24 juta, jadi total keseluruhannya 31.500.000. Laba usahanya 8.500.000. Jika dihitung menggunakan rumus BEP unit sama dengan VC per P dikurang VC sama dengan 7.500.000 per 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 3,750 unit. BP rupiah sama dengan VC per 1 dikurang VC per P sama dengan 7.500.000 per 1 dikurang 3.000 per 5.000 sama dengan 18.750.000. Selanjutnya yaitu ilustrasi ketiga. Rencana penjualan tahun 2000 meliputi kedua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Berikut merupakan contoh tabel penjualannya. Nama produk yaitu produk A dan produk B. Jumlah unit produk A yaitu 15.000 dan jumlah unit produk B yaitu 10.000. Harga produk A per unit yaitu 1.000 dan harga produk B per unit yaitu 750 perak. Jadi total keseluruhan produk A yaitu 15 juta dan total keseluruhan produk B yaitu 7.500.000. Biaya variabel produk A, jumlah unitnya 15.000, harga per unitnya 500 perak dan totalnya yaitu 7.500.000. Biaya variabel produk B, jumlah unitnya 10.000, harga per unitnya 300 perak dan totalnya yaitu 3 juta. Biaya tetap keseluruhannya yaitu 5 juta setahun. Berdasarkan data tersebut, kami akan menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah, menentukan BEP produk A dalam unit, dan menentukan BEP produk B dalam unit. Yang pertama yaitu menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Rumusnya yaitu BEP dalam rupiah sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang total biaya variabel per total penjualan. BEP sama dengan 5 juta per 1 dikurang 7.500.000 ditambah 3 juta per 15 juta ditambah 7.500.000. BEP sama dengan 5 juta per 1 dikurang 0,47. BEP sama dengan 5 juta per 0,53. BEP sama dengan 9.433,962,26 dibulatkan menjadi 9.433,962 ribu rupiah. Yang kedua, menentukan BEP produk A dalam unit. Rumusnya, BEP dalam unit produk A sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan 5 juta per 1.000 dikurang 500. BEP sama dengan 10.000 unit. Yang ketiga, menentukan BEP produk B dalam unit. Rumusnya yaitu BEP dalam unit produk B sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan 5 juta
per 750 dikurang 300. BEP sama dengan 11.111,11 unit.